Wallahi. Semua masuk di dalam kapel. Ya Allah, Bapa, terima kasih dan berbicara. Kami bersyukur kepada Allah atas segala kasih bagi kami sekalian dari hari ke hari. Kami bersyukur karena pada kesempatan ini ya, umat yang ada sudah bisa menikmati kursi yang ada. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami banggakan, Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Kupang Monsinyur Hieronymus Pakainoni, yang kami hormati dan kami kasihi Bapak Wakil Bupati Kabupaten Alor, Bapak Rocky Minario, yang kami hormati dan kami kasihi para pastor paroki dan pastorkan, juga semua pastor yang menemani Bapak Uskup dalam kunjungan ke wilayah kami Kabupaten Alor, yang kami hormati dan kami kasihi Bapak anggota DPRD Bapak Cepot Jana, yang kami hormati dan kasihi Bapak Camat Kabola, Kepala Desa Lawahing dan Lawahing Barat, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, semua masyarakat Desa Lawahing dan Lawahing Barat, dan kita semua yang hadir di sini, sikatnya hadirin yang berbahagia. Kita semua bersuka cita dan bergembira karena peristiwa luar biasa hari ini. Sang Gembala Bapak Uskup Agung Kupang
menginjakkan kaki di rumah di tanah kita. Mari kita sambut Bapak Uskup dengan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang saya kasihi, tentu kehadiran Bapak Uskup di sini menjadi hal yang istimewa untuk kita semua, secara khusus keluarga Bapak Gabriel dan semua umat Kapela Lawahid. Karena itu, untuk menyapa kehadiran Bapak Uskup, saya undang Bapak Abraham Dael untuk menyapa. Kepada Bapak Abraham, waktu dan tempat saya berikan. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan mulia Bapak Uskup Agung Lukas, yang saya hormati Romo Kudus menjadi Bapak Sekdam dari Kecamatan Kamboja, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lawahid Mindu dan Bapak Kepala Desa Lawahid Darat, para hadirin undangan yang saya kasih. Patut pada kesempatan siang ini kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan kasih sayangnya tetap menyertai kita, terlebih menyertai Sang Gembala umat Katolik dari Keuskupan Agung Kupang hadir di tengah umat kecil di daerah Santo Yosef ada tuh lain. Saya atas nama umat kecil di daerah Santo Yosef Ini apa ada tuh lain. rumah yang bantuan dari Keuskupan tuh. Jadi ini untuk ini kalau Romo dong kunjungan ke sini bisa nginap di sini. Dengan kehadiran Ya, yang Saudara. mulia Bapak Uskup di sini, saya usia Bapak Katolik berkembang di awal ini, sudah ada 4 uskup yang mengunjungi Kabupaten Alor. Uskup yang pertama itu Gabriel Mandi, itu sekitar tahun 50-an, kami masih kecil-kecil, lagi-lagi yang mulia Bapak Uskup Gabriel Mandi mengunjungi. Yang kedua, yang mulia Bapak Uskup Gregorius Montero mengunjungi Alor. Yang ketiga, yang mulia Petrus Durang Almarhum. Dan yang keempat, Uskup Kampung Bapak Hieronymus yang hadir pada kesempatan ini. Sekali lagi atas nama umat kecil lain saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran yang mulia Bapak Uskup di tempat ini. Sekilas sejarah untuk diketahui yang mulia Bapak Uskup dan Bapak Wakil Bupati. Agama Katolik berkembang di Alor ini mulai dari atas bukit ini, yang dibawa oleh sosok orang asli Alor dari Tombak namanya Yosef Kuja, membawa agama Katolik dari Makassar pada tahun 1931. Berkembang di atas bukit ini di dua kampung, Kampung Tombang atau Tombang Lama dengan Kampung Bukini. Dua kampung ini letaknya berjauhan. Ketika itu sudah ada perkembangan, Gerit sudah ada, Islam sudah ada, tetapi keluarga di dua kampung dari Bapak Yosef itu masih hidup dalam keadaan kafir. 1931 Bapak Yosef Kuja datang membawa agama Katolik dan mengajarkan. Di Tombang Lama dibantu oleh sebagai guru agamanya dibantu oleh Wilhelmus Maulana, Ayub Kemarita.
dengan satu-satunya tukang yang membangun kapela kecil itu Lukias Terpadu. Bagaimana perkembangannya? Keturunannya menjadi imam perdana, yakni Romo Kamis dari rumah Romo Kamis ini. Selanjutnya di kampung Lopina yang menjadi guru agama untuk membantu si Yosef Puja itu adalah Yohanes Tangloba dan Lazarus Laamaro. Dibantu lagi oleh Bapak Martinus Mauduka Almarhum. Yohanes Tangloba punya cucu menjadi pastor dan suster, yaitu Pater Alfons Duka dan Romo Petunjuk nanti. di Dukannya hanya Penting. dua orang saudara menjadi suster. Jadi cucu dari Yohanes Tangloba itu tempat yang masuk di alam. Mungkin miliknya setiap melaksanakan sabda Kristus. Selanjutnya agama Katolik itu berkembang di atas dua kampung di bukit ini dalam tempo 18 tahun. 18 tahun tidak turun bergabung di Kalapahit di satu tempat namanya Tombak. Sebenarnya dua kampung yang berbeda, Tombak dengan Lumpini. Tetapi karena atas pimpinan kepala kampung Martinus Mauduka dan Pastor Yohanes West, pastor orang Belanda, memimpin dua kampung ini turun di Kalapahit Tombak di tahun 1949. Agama Katolik berkembang di Kabupaten. Pembangunan gereja dimulai dari mata air. Tempat pendidikan Katolik dimulai di mata air sampai sekarang dilipat. Taman pendidikan menjadi satu kompleks yang bagus dari TK sampai di SMA dengan yayasan itu dilipat. Semua pekerjaan ini dilakukan oleh bantuan tukang-tukang dari Flores Timur dan Barat. Dalam kurun waktu 48 tahun, agama berkembang di Kalapahit sudah tidak turun di Kalapahit. Dalam kurun waktu 48 tahun, kembali lagi membangun kapela di sini untuk 5 kakak dengan jumlah 16 jiwa. 5 kakak dengan jumlah 6 kakak dengan jumlah jiwa 16 jiwa. Pembangunan kapela di sini itu dipelopori oleh kepala desa lain waktu itu, yakni Bapak Melki Sedekah. Bapak Melki Sedekah, saya mohon berdiri. Beliau ini gemit, tetapi ketika dia menjadi kepala desa di sini itu keras. Mereka 6 kakak itu kalau tidak di gereja itu dia rasa kita. Justru itu dia berjuang sampai menghadirkan satu kepala kecil. Dan kapela kecil ini hadir di sini sudah dalam kurun waktu 28 tahun. Kapela pertama itu diberkati atau diresmikan oleh Pastor Dagobertus Sotarindi SPD di tanggal 18 April 1997. Lalu selanjutnya kapela itu berganti sampai muncul kapela kecil di sana itu adalah bantuan dari Kopi Ekoreko. Bantuan dari Kopi Ekoreko untuk umat kecil di sini. Sedangkan rencana untuk membangun kapela yang ada itu baru dimulai dengan pembentukan panitia
di tanggal 15 Februari 2020. Pembangunan berlangsung dari 2020 sampai 2021, 2022, saat 2021 dan 2022 itu corona dengan terhenti. Tetapi akhirnya berhasil dan diberkati dan diresmikan oleh Monsinyur Bapak Uskup Petrus Tulang di tanggal 20 Mei 2020. Hari ini 20 Mei 2025 yang mulia Bapak Uskup Agung Hieronymus tiba di sini untuk memberkati rumah tinggal Bapak Gabriel sebagai pemilik tanah yang diserahkan kepada gereja untuk dibangun kapela Santo Yosef Hadatul Wahid. Kapela Santo Yosef Hadatul Wahid ini ketika perencanaan sudah saya berikan nama Santo Yosef. Santo Yosef sebagai pelindung keluarga kudus dan Santo Yosef atau Yosef pembawa agama Katolik dari Makassar ke Kabupaten Ambon. Berarti dari 18 tahun tambah 48 tahun tambah dengan 28 tahun 94 tahun agama Katolik berkembang di khusus di kecamatan Terumbukia sekarang nanti perkembangan atau sejarah untuk itu. Kalau buka piting, hewan doi dan seterusnya berarti di sini sudah 94 tahun, tinggal 6 tahun lagi sudah bisa satu abad agama Katolik berkembang di sini. Mudah-mudahan ada kesempatan ini dan mulia bisa hadir. Maka masuk waktu itu kalau Romo Simon masih tetap merayakan pesta satu abad agama Katolik berkembang di Kecamatan Terumbukia dekat Kecamatan Kapolan. Dan hari ini yang mulia Bapak Uskup Agung memberkati rumah Bapak Gabriel Ibu. Tapi rumah ini bukan menjadi milik satu-satunya, tetapi ini dipakai sebagai istilah dalam bahasa lain. Sanoe tiu sanoe airlah. Berarti tiu ipatina naungan pohon airlah itu tempat pergi. Siapapun rohaniwan, biarawan yang datang menuju umat kecil di kapela rohani ini menjadi naungan pohon untuk berkenan, menjadi tempat penelitian untuk berani sejenak mendidik umat kecil melakukan perjalanan. Jadi rumah ini sebagai tiu airlah menjadi naungan dan tempat penelitian. Bukan hanya khusus itu para rohaniwan dan rohaniwan, tetapi juga pemerintah. Dan kantor desa jarak dari 100 meter. Berarti ada pemerintah dari kecamatan, dari kabupaten, dari desa datang sini. Ini merupakan tempat duduk bernaung sejenak, tempat duduk berbicara sejenak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Masalah penyampaian ini ada salah kata. Terima kasih. Salam. Sampai. Baik, terima kasih Bapak Abraham Dael. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang mulia Bapak Uskup. Sejak kehadiran Romo Simon dan 4 rekan di paroki ini, setiap hari Minggu di kapela ini ada misa.
Ini satu kemajuan yang luar biasa bagi semua warga masyarakat Lawahing, secara khusus orang-orang Katolik. Dan hari ini yang mulia Bapak Uskup berkunjung di kapela ini. Karena itu, mari kita mendengarkan sapaan dari Pastor Paroki Yesus Gembala yang baik, Romo Simon. Kepada Romo Simon, waktu dan tempat saya berikan. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Yang mulia Bapak Uskup Agung Kupang, Monsignor Hieronymus Caturnundi, yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Alor, Bapak Ruki Winario bersama staf yang hadir, yang kami hormati Bapak anggota Dewan DPRD Kabupaten Alor, Bapak Jipon, yang saya hormati, terpilih para pastor yang hadir, ada Romo Dus, Romo Beki, Romo Ido, Romo Degan, Romo Rio, Romo Manto, Romo Dedi, dan juga rekan-rekan imam yang lain yang sudah disebutkan. Yang saya hormati Bapak Sekjam Kecamatan Kedula yang hadir bersama staf, Bapak Desa Lawahing Timur, Bapak Desa Lawahing Barat, Bapak Ibu Pendeta yang hadir, tokoh-tokoh agama, pengurus Dewan Pastoral Paroki, Bapak Ibu Ketua KOB, Ketua Stasi, sikatnya kita semua yang saya hormati dan kasih di dalam Tuhan. Pertama-tama kita menaikkan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa karena atas berkat pimpinan dan tuntunannya yang hari ini kita dipertemukan di sini bersama Yang Mulia Bapak Uskup, juga bersama Bapak Wakil Bupati Alor, untuk kita ada dalam satu persekutuan iman bersama keluarga Bapak Gabriel Sentimung untuk memberkati rumah yang telah kita bangun. Tentu sebagai Pastor Paroki saya menyampaikan terima kasih banyak atas nama umat Paroki Gembala Baik, menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Yang Mulia Bapak Uskup untuk ada bersama kami kurang lebih 1 minggu di wilayah Alor. Hari ini adalah kunjungan pertama yang kita awali di Lawahing, nanti kemudian akan berlanjut sampai dengan tanggal 26 pagi kita akan mengantar kembali Yang Mulia Bapak Uskup ke bandara dan kembali ke rumah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih untuk kehadiran Bapak Uskup bersama para imam, rombongan dari Kupang untuk ada bersama kami di tempat ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, rumah yang kita bangun ini merupakan amanat dari Yang Mulia Uskup Emeritus Bapak Uskup Petrus Durang almarhum ketika pemberkatan gereja kita ini sampai kepada Lawahing. Saat pemberkatan diserahkan piagam penghargaan dari paroki, dari keuskupan untuk keluarga Bapak Gabriel Sentimung, dan pesan Bapak Uskup Emeritus tugas paroki kamu membangun rumah dari Bapak Gabriel Sentimung. Nanti selesai bangun, baru saya akan datang untuk memberkati rumah ini. Tapi kemudian Tuhan berkehendak lain yang disampaikan oleh Bapak Uskup waktu itu tanggal 20 Mei tahun 2023 dan terrealisasi hari ini tanggal 20 Mei 2025 yang hadir bersama kita Yang Mulia Uskup Agung Kupang Monsignor Hieronymus Caturnundi. Rencana Tuhan yang tidak bisa kita ketahui dengan pasti. Roma 8 ayat 28 katakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi. Tuhan itu bekerja sangat luar biasa. Bapak Ibu sekalian, Bapak Uskup yang mulia, saya memperkenalkan Bapak Gabriel Sentimung untuk hadir di sini bersama istri dan keluarga supaya Bapak Uskup bisa mengenal Bapak Gabriel Madi. Mama gimana? Ini keluarga Bapak Gabriel Sentimung dan Mama yang suka kita bersama keluarga.
Ini Bapak Gabriel bersama istri dan anak yang dengan penuh sukarela jadi Bapak Gabriel dan istri serta anak-anak yang dengan sukarela menyerahkan tanah ini untuk gereja paroki Yesus yang paling baik yang dibangun satu kapela di sini untuk membantu pelayanan pastoral bagi 18 kepala keluarga dengan 84 jiwa. Sertifikat tanah ini juga sudah diserahkan ke paroki dan hari ini bersama Yang Mulia kita akan memberkati rumah ini dan secara resmi paroki dalam hal ini Keuskupan Angkupan akan menyerahkan rumah ini kepada Bapak bersama keluarga untuk dipergunakan dengan baik dan juga tadi sebagaimana disampaikan oleh Bapak Abraham, rumah ini juga akan menjadi tempat di mana siapapun pelayan pastoral yang datang di sini bisa berteduh sejenak bersama keluarga di sini. Itu saya menyampaikan. Terima kasih banyak. Yang Mulia Bapak Uskup yang kami hormati dan kasih, Bapak Wakil, tentu dalam pengerjaan rumah pastoral ini bukan kami sendiri, tapi melibatkan juga banyak pihak dari gereja, dari keluarga, dari pemerintah, dari gereja tetangga, ketika kami membangun rumah ini. Dan itu saya juga menyampaikan terima kasih banyak untuk semua pihak yang sudah bekerja sama dengan gereja sehingga rumah dari keluarga Bapak Gabriel bisa terbangun. Dan hari ini kita sepenuhnya untuk kita akan berikan. Dan sampaikan terima kasih banyak untuk semuanya. Mari kita tetap membangun kerjasama yang baik supaya kehadiran kita, kehadiran gereja di sini juga menjadi terang, menjadi garam untuk semua orang di wilayah Sukai. Itu saja satu dua penyampaian dari saya untuk kita sekalian. Mudah-mudahan berkenan yang Bapak Ibu sekalian dan juga menyampaikan permohonan maaf jika dalam penyampaian sambutan ini ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya menyampaikan permohonan maaf. Sekian dan terima kasih. Salam. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih Romo Simon, Pastor Paroki Yesus Gembala yang baik yang sudah memberi sapaan. Yang mulia Bapak Uskup, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ketika Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, Tuhan Yesus memilih orang-orang untuk menjadi pemimpin dan gembala. Dalam kehidupan kita sebagai warga gereja dan warga negara, dari antara kita Tuhan memilih orang-orangnya untuk menjadi pemimpin kita. Hadir di sini juga di tengah-tengah kita Bapak Wakil Bupati Bapak Rocky Winario. Karena itu kesempatan berikut ini saya beri pada Bapak Rocky Winario sebagai Bapak Wakil Bupati Kabupaten Alor untuk memberi sambutan. Kepada Bapak Wakil Bupati, waktu dan tempat saya berikan. Baik. Selamat siang. Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat, yang mulia Bapak Agung, saya kemarin sama Pak Bupati berkunjung ke Bapak Uskup waktu itu untuk bisa diberkati. Itu kami selamanya kami pergi untuk bersyukur dan saya ajak Bapak Bupati yang pertama kita harus pergi ketemu Bapak Uskup ya.
kita diberkati itu yang kemarin awal-awal sebelum pelantikan. Yang saya hormati juga para romo, Romo Simon dan teman-teman semua romo, ada Romo Dedi, Romo semua romo yang hadir. Yang saya hormati juga ada adik saya anggota dewan, Devon. Mulai umum kadang-kadang agak lupa-lupa nama. Yang saya hormati juga ada Bapak Desa, sahabat baik saya, Bapak Uskup. Desa Lawai ini juga memang kebetulan saya sudah seperti rumah sendiri. Saya selama kemarin jadi pilek itu kebetulan Lawai ini juga basis saya. Jadi tadi saya cerita Bapak Uskup bahwa ini seperti datang ke rumah sendiri. Yang saya hormati juga yang semua ibu Trince dan semua teman-teman SM semua yang hadir. Yang saya hormati dan saya banggakan semua masyarakat Lawahing yang sudah hadir. Dan juga saya lupa yang saya hormati juga Bapak Gabriel Tang Timo. Oh, Gabriel Tang tuh. Iya, Gabriel Timo. Tadi saya mau tanya kemana orangnya, ternyata Bapak ini saya cukup kenal baik. Sama kita bersyukur pada Tuhan kita semua bisa berkumpul karena kemuliaan Tuhan. Bapak Uskup Agung bisa hadir bersama kita di sini. Pertama yang tadi saya duduki, saya melihat ini rumah Bapak Uskup luar biasa, kerjanya lebih rapi daripada rumah jabatan saya. Tukernya kayaknya lebih bagus ya Bapak. Jadi buat kita rumah adalah istana. Ya, ini tempat kita berkumpul sama keluarga, menjadi satu keluarga yang baik. Jadi kita juga rumah yang baik. Selamat buat Bapak Gabriel. Ya. Saya juga tadi kebetulan datang bersama dari Bapak Uskup datang juga bersama ada beberapa pendeta juga. Saya kebetulan juga seperti Bapak Gabriel. Saya juga besok itu ada peletakan batu pertama. Saya juga kebetulan ada menyumbangkan tanah juga. Saya menyumbangkan tanah senilai sebesar seluas 6.000 untuk bangun yayasan. Dan letaknya juga tidak jauh-jauh dari sini. Tidak jauh-jauh dari sini, di daerah Kobola. Itu saya bangun yayasan bersama dengan yayasan untuk bangun untuk pantai asuhan. Karena kita melihat bahwa ada pasti banyak kekurangan di situ, anak-anak yang memang mungkin tidak ada orang tua dan tidak ada tempat, kita akan tahu. Belum pendetanya sudah ada. Dan saya sebagai kader Katolik, saya menyumbang tanah untuk yayasan. Tentu saya juga punya beberapa tanah yang nanti kalau memang butuh untuk kapela dan lain-lain, saya akan menyumbang juga. Tinggal saya tunggu mungkin kalau ada informasi dari Bapak Romo, kalau memang ada kita rencana mau membangun kapela atau apa saja untuk kepentingan umat, tentu gereja, tentu saya akan siap untuk senang hati kita akan kasih hibah.
belum masih kita akan coba untuk menyelesaikan. Bapak Uskup yang mulia, ya desa Lawahin ini sekali lagi ini merupakan rumah saya yang kemarin waktu saya terpilih waktu jadi DPR. Ya, periode pertama di sini hampir berapa persen ya? Hampir lebih di atas 50%. Dan juga periode kedua juga lumayan, dan pas saya juga periode kedua gagal. Bapak Uskup, kenapa saya gagal? Saya sampaikan bahwa mungkin Tuhan, waktu saya gagal saya juga cukup jatuh ya, tapi ternyata Tuhan kasih jalan yang lain. Tuhan bilang gini, Rocky, mungkin kamu dikasih stop jalan-jalan, dikasih untuk kerja, jadi makanya dikasih jadi wakil bupati. Kalau kemarin di DPR saya mungkin banyak keliling-keliling juga, jadi dikasih jadi wakil biar saya lebih banyak fokus untuk kerja. Jadi sebagai wakil bupati dari pemerintah, saya selalu hadir, saya selalu ada untuk apapun, khususnya ketika keagamaan untuk umat, saya ada dan saya selalu bekerja untuk membantu. Saya pikir itu saja. Terima kasih ikut semua. Terima kasih untuk Bapak Agung yang sudah datang ke Alor. Terima kasih untuk semuanya. Shalom, salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat. Terima kasih Bapak Wakil Bupati, Bapak Rocky Winario yang sudah memberi sambutan untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang mulia Bapak Uskup, beberapa waktu yang lalu kita orang beriman Katolik, kita kehilangan sosok gembala. Bapak Uskup Emeritus almarhum Monsignor Petrus Durang dipanggil oleh Tuhan, dan tidak dalam waktu yang lama Bapak Paus kita Fransiskus juga dipanggil oleh Tuhan. Tentu sekarang kita merindukan suara-suara Tuhan melalui gembala kita. Kita merindukan pesan-pesan kasih, perdamaian dan motivasi untuk membangkitkan semangat hidup menggereja dan beriman kita. Dan hari ini sukacita kita sangat sempurna dengan kehadiran yang mulia Bapak Uskup Agung Kupang. Karena itu Bapak Ibu sekalian, mari dengan tetap semangat kita mendengarkan suara gembala dari yang mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Kupang. Kita sambut Bapak Uskup dengan tepuk tangan. Salam, sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus Tuhan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, pertama saya menyapa Bapak Wakil Bupati bersama jajaran dari Kabupaten Alor, juga Bapak dari DPRD Kabupaten Alor, Pastor Rocky, Bapak Luhai Alor bersama para Pastor Rocky se Kabupaten Alor, rekan-rekan imam, pengurus, dan teman-teman imam dari Tuhan, Bapak Sektan, Bapak
Bapak dari aparat keamanan Polres Kabupaten Kupang, Kabupaten Alor, yang dari Kupang itu. Para orang tua, Bapak Abraham, dan semua tokoh umat yang ada di bawah, pengurus KPLA dan semua pengurus KPI di sekitar Kepulauan Lawahi. Umat beriman sekalian yang saya hormati dan saya kasihi, saya mau pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena memang pada hari ini seperti hari bersejarah seperti yang tadi Bapak Abraham katakan, tanggal 20 Mei kita boleh bertemu untuk pertama kali di tempat ini. Ya, dalam rangka dengan pertemuan Bapak dengan umat di Kapel Satu Yosef bahwa ini tentu juga ya memang secara dari Kapel itu dikatakan itu diberkati tanggal 20 di tahun 2023. Hari ini Bapak Gubernur kita bertugas di situ dalam rangka pemberkatan rumah dari Bapak Gabriel Timo yang sudah menyerahkan tanah bagi gereja untuk pembangunan kapela kita ini. Ini juga kunjungan pertama perdana saya di Alor, dan mengapa bawah ini tidak menjadi tempat kunjungan perdana saya hari pertama, karena memang seperti Bapak Abraham ada sejarahnya. Sebetulnya gereja Katolik di Kabupaten Alor itu bermula di sini, dan memang kalau dihitung dari tahun 1931 dan sudah 94 tahun. Jadi karena itu pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada tentu Bapak Yosef Pujaya. Ya, itu adalah misionaris awam yang memang sudah mengambil bagian di dalam karya kerukusan dari gereja itu sebagai misionaris yang menyebarkan agama Katolik pertama kali di sini. Dan karena itu peranan dari awal dari keluarga untuk gereja di Alor ini memang sangat besar, mulai dengan misionaris awam itu sendiri. Karena itu memang juga sebagai penghormatan pada kesempatan ini untuk pertama kali saya berkunjung ke tempat ini, mau mengucapkan terima kasih untuk peran serta keterlibatan dari misionaris awam ini, Bapak Yosef Puja dan semua keluarga sejak awal sampai gereja agama Katolik di tempat ini bisa bertumbuh dan berkembang sampai dengan sekarang seperti yang kita sudah alami bersama. Jadi dari bawah kemudian baru menyebar ke Alawahi dan seterusnya. Karena itu ini adalah tempat bersejarah untuk perjalanan dan untuk perkembangan gereja Katolik di sini. Dari lagi saya mengucapkan terima kasih untuk peranan dari keluarga Bapak Yosef Puja dan semua yang generasi sudah Bapak Yosef Puja sampai saat ini yang sudah membangun gereja dan kehidupan dan selanjutnya mulai berkembang makin lama makin banyak yang kita dengar tadi itu sudah 90 jiwa. Kita juga berharap semua yang kehadiran dari kapela ini iman kita sendiri bertumbuh dan berkembang dan kita tempat ini semakin lama semakin bersama. Tentu mengucapkan terima kasih untuk pemerintah setempat yang
memang selama ini sudah bekerja sama dengan saling bahu membantu dalam mengembangkan iman dan kembali dari isu Bapak pada awalnya ada yang malas seperti dari segi mendorong umat itu lebih semangat lagi dalam bekerja agar jadi bagus. Dan itu saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan yang sudah memberikan perhatian dan juga kita bersama jadi terkembang iman saya kalau ini terkenal dengan orasi ya, luar biasa. Saya teringat pada tahun 2003 yang lalu saya diajak oleh almarhum Dr. Muslim kebetulan datang ke tempat ini untuk sakramen Krisma di Kalawahid, tapi juga di Panas, di Batas. Dan pada waktu kami ke Qatar, itu yang menjemput kami di pantai itu saudara-saudara kita dari Muslim dengan tarian kasidah dan seperti salah panitia juga di dalam kita itu dari Muslim ya. Jadi memang luar biasa semangat toleransi khususnya masyarakat di Kabupaten Kalori. Kali ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semangat toleransi dan juga keterbukaan inklusivisme di antara kita. Jadi kita sekalipun berbeda keyakinan berbagai perbedaan, tetapi kita tetap merasa sebagai saudara dan saudari satu sama lain. Dan itu saya tentukan di awal. Di Timur, saya orang Timur asli. Cara saya tentukan seperti itu ya. Di dialog luar biasa dan itu saya sekali lagi mau mengucapkan terima kasih atas semangat toleransi dan juga kerjasama antara umat beragama di alam ini. Terima kasih juga kepada pemerintah, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Rofi, Bapak Bupati juga yang berkesempatan ini dan juga dari wakil rakyat, perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kalong atas juga partisipasi dalam mengembangkan, memajukan kesejahteraan umat dan masyarakat di tempat ini, teristimewa kesejahteraan secara jasmani. Tapi itu selalu dalam kerjasama juga dengan pihak pimpinan agama, paspor, semua pimpinan agama yang kita saling bersinergi untuk pembangunan manusia seutuhnya, bukan hanya rohani tetapi juga jasmani. Karena itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kalong dan semua daerah yang sampai di desa-desa atas kerjasama kita dalam membangun masyarakat di bawah kita untuk yang terbaik lagi. Mudah-mudahan ke depan nanti yang terbaik yang selama ini sudah buat semakin kita pertahankan juga kita gunakan yang akan datang. Itu saja satu hal yang mau saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pertama-tama kepada tokoh-tokoh umat yang ada di sini yang sudah berjasa dalam menyebarkan benih-benih iman di tempat ini sampai pada saat ini kita berusaha mengalami perkembangan yang demikian besar. Sedikit saja. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Agung Kupang Monsinyur Hieronymus Pakainoni. Mari kita memberikan sekali lagi aplaus untuk Yang Mulia Bapak Uskup. Bapak Ibu hadirin
yang berbahagia, selanjutnya saya mengajak kita semua untuk tetap dengan penuh semangat. Kita akan mengikuti ibadah syukur dan pemberkatan rumah yang langsung dipimpin oleh Yang Mulia Bapak Uskup. Baik Bapak Ibu sekalian, saya undang kita semua untuk bersabar sebentar. Kita menunggu Bapak Uskup dan semua tamu undangan minum sejenak untuk melepas dahaga, lalu kita ibadah. Rumah ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Di atas perkasa wadas yang dalam, nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam, nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Badai hujan deras melanda bagai rumahmu, namun teguh ia berdiri di alasnya. Letakkanlah alas rumahmu di atas perkasa wadas yang dalam, nyanyikanlah sabda Tuhanmu dengan ikhlas iman yang takkan tenggelam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama. Rekan iman, Bapak-Bapak Bupati, Bapak Ibu Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Pada siang hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memohon berkat Tuhan atas rumah ini, rumah Bapak Gabriel Pentim
dan juga rumah ini. Semoga damai dan sukacita berdiam tinggal di dalam rumah ini, tinggal di dalam diri semua mereka yang menghuni rumah ini. Bapak Gabriel, Tenti, Ibu dan anak-anak sekalian, agar mereka juga boleh mengalami sukacita, kedamaian dalam kehidupan mereka setiap hari, dan kiranya juga kasih berkumpul di dalam keluarga ini, agar kasih itu terus disebarkan kepada semua orang di sekitarnya yang membutuhkan perhatian dan kasih juga dari keluarga ini, supaya doa-doa permohonan kita diberikan kepada Tuhan. Kita juga terlebih dahulu menyadari segala kelemahan, segala kekurangan, keterbatasan kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Saya mengaku, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara saya bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada saya Tuhan, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, saya mendoakan saya semoga Allah yang Maha Kuasa menasihati kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur karena Engkau memberikan tempat perlindungan bagi setiap manusia, terlebih kami putra-putrimu. Pada hari ini kami mohon kehadiran-Mu dan untuk memberkati rumah keluarga Bapak Gabriel Tentimu, seperti kehadiran-Mu di rumah Sakeus yang membawa keselamatan atas orang-orang yang ada di dalamnya. Dengan perantaran Tuhan kami Yesus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama di Kau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab Ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan. Rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudari, iman yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan tentu kita membutuhkan rumah sebagai tempat kediaman. Tetapi rumah yang dimaksudkan bukan sekedar haus, ya gedung secara fisik, tetapi juga dan terutama adalah yang lebih berkaitan dengan suasana, dengan situasi yang ada di dalam sebuah rumah. Suasana cinta, suasana kasih, suasana persaudaraan, di mana ada komunikasi satu
sama lain, ada keterbukaan satu sama lain di antara anggota-anggota keluarga yang mendiami sebuah haus, sebuah rumah dengan visi. Di dalam hal ini kita tidak hanya merindukan gedung secara fisik, tetapi kita juga merindukan suasana yang damai, suasana yang berkasih, suasana di mana saling terbuka satu sama lain dan itu itu sendiri. Dalam rumah di mana ada suasana itu, suasana kasih, suasana damai, suasana relasi antara satu sama lain anggota keluarga, tentu kita juga membutuhkan seorang pemimpin, seorang yang menjadi kepala atau nakoda dan selalu ada dalam setiap rumah keluarga, rumah tangga, ada kepala, ada pemimpin, ada bapak keluarga dan ada ibu rumah tangga, ada anak-anak semua. Tapi yang mengatur suasana cinta, kasih dan sebagainya dan mengarahkan seluruh relasi komunikasi di antara anggota-anggota keluarga memang tetap pada kepala keluarga. Dan karena itu peran kepala keluarga itu sangat besar dalam sebuah rumah yang bukan sekedar gedung harus, tapi pokok. Kenyataan itu juga kita dengar di dalam bacaan tadi yang diambil dari surat kepada orang Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai 6 yang pada dasarnya juga menunjukkan perbandingan antara Musa dan Yesus sebagai kepala rumah, yaitu rumah Allah sendiri. Kita tahu Musa seorang nabi besar yang lama dipercayakan oleh Allah untuk memimpin Israel keluar dari tanah Mesir untuk mengembara selama 40 tahun di padang gurun untuk masuk ke tanah terjanji. Dan dalam konteks itu dia dipercayakan oleh Yahweh Allah sendiri sebagai kepala segenap rumah Allah, yaitu umat Allah perjanjian lama. Dan dia sudah menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya sebagai seorang tadi disebut rasul dan juga sebagai imam. Sebagai rasul dia menyampaikan pesan-pesan Allah, dan sebagai imam dia menjadi pengantara antara orang Israel dan Allah dan sebaliknya. Dan karena itu dia memang sudah menunjukkan kesetiaannya dalam menjalankan tugas sebagai kepala dari segenap rumah Allah. Tetapi dalam perbandingan dengan Yesus katakan dalam bacaan tadi bahwa Yesus sesungguhnya tahu lebih besar daripada Musa. Dia bukan sekedar kepala rumah, yaitu kepala segenap umat Allah dan Dia. Dia bukan sekedar sebagai seorang anak, tetapi dia sebagai anak dan juga pemilik dari rumah itu sendiri. Sebagai anak, dia menjadi pemilik atas umat Allah, yaitu gereja umat Allah seperti Dia. Dan sebagai imam, dia tidak hanya menjadi pengantara antara Allah dan manusia, tetapi dia sendiri juga telah mengorbankan diri sendiri untuk kebaikan, untuk kesejahteraan, untuk keselamatan dari segenap umat Allah yang dipimpin di kepalanya, yaitu kita yang adalah gereja. Dan sebagai rasul dia tidak hanya menyampaikan pesan Allah, tetapi dia adalah sabda itu sendiri. Dan dengan demikian memang antara Musa dan Yesus jauh lebih tinggi daripada Musa. Inilah sebuah gambaran yang menarik tentang hakikat keberadaan kita, juga rumah-rumah kita, dan sebagai rumah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang menjadi kepala atas rumah kita. Pertama-tama dalam keluarga yang adalah juga gereja domestika, gereja kecil, gereja domestik. Dan sebagai gereja domestik itu sendiri adalah kepala yang akan itu sebagai pemilik rumah. Dia yang mengatur suasana yang rumah yang selain
sebagai paus, kita hidup sebagai roh itu sendiri. Dan suasana yang dimaksud adalah suasana kasih, perdamaian. Yesus sendiri mengajarkan kita tentang terima kasih. Dan dia mengharapkan kasih itu pertama-tama dia di dalam sebuah keluarga. Dia juga hidup di dalam sebuah keluarga manusia, keluarga manusia saya, di dalamnya ada komunikasi kasih, ada kedamaian, ada saling pengertian, saling memaafkan satu sama lain. Dan itulah sebetulnya ideal dari sebuah rumah yang bukan sekedar sebagai bangunan fisik, tapi juga sebagai bangunan Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan sudah mempercayakan kita menjadi eklesia domestika. Keluarga-keluarga itu adalah gereja ini. Di dalamnya Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga hadir, dan di dalamnya memberikan kita sudah cinta, persaudaraan, ada komunikasi satu sama lain. Dan karena itu sekalipun pada zaman kita dewasa ini kita tahu bahwa ada begitu banyak persoalan yang dialami oleh keluarga-keluarga karena kurangnya komunikasi, kurangnya kasih dan cinta, kurangnya suasana damai. Kita tetap yakin bahwa Tuhan tentu akan membantu keluarga-keluarga kita jika kita betul-betul memohon kehadiran Tuhan dalam rumah dan keluarga kita supaya dia menjadi pemimpin kita. Dan kalau dia sudah menjadi pemimpin kepala dari rumah kita masing-masing, maka kita juga yakin bahwa dia akan menganugerahkan kita semua karunia yang berkaitan dengan kasih kita baik, saling memaafkan. Hari ini kita akan memberkati rumah ini yang bukan sekedar gedung fisik, tapi juga sebagai suatu di dalamnya kita mengharapkan ada suasana kasih, ada kedamaian, ada komunikasi satu sama lain, saling pengertian, kesediaan untuk saling memaafkan kalau terjadi kesalahan di luar di antara anggota itu. Dan tentu saja Kristus juga mempercayakan kita manusia sebagai kepala keluarga dan ya, untuk tidak menjalankan itu dengan sebaik-baiknya sebagaimana diharapkan oleh Tuhan sendiri. Dia adalah kepala dari segala rumah. Kita berdoa mudah-mudahan Tuhan sendiri hadir, bukan hanya memberkati tapi juga tinggal dalam rumah ini, menguasai rumah ini, memberikan suasana cinta di antara anggota. Amin. Sekarang kita harus saling berbentuk kayu berikat ke atas dan ke samping. Vertikal dan horizontal. Ke atas melambangkan kasih kepada Allah, di samping menunjukkan kasih kepada sesama manusia. Di tengahnya adalah Corpus Christi, tubuh Kristus, yang berarti Yesuslah teladan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Salib ini akan dibahas di pasar di rumah ini dengan tujuan setiap orang, dengan tujuan agar setiap orang yang memandang salib ini akan teringat kasih kepada Allah dan kepada sesama yang ditujukan oleh Yesus sendiri melalui wafat di salib. Setiap keluarga yang di dalamnya terpancar salib ini diharapkan juga setiap kali memandang salib mengingat akan misteri sengsara dan wafat Yesus. Marilah kita mohon berkat Tuhan salib. Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberikan kuasa kepada Kristus untuk mengusir kegelapan di atas dunia. Kehadirannya melambangkan terang kepada dunia, dan kegelapan tidak dapat menguasainya.
Dengan rendah hati kami mohon berkatilah salib ini sebagai lambang kehadiran Kristus di tengah keluarga ini. Semoga setiap orang yang mengangkat salib menerima berkat dan kekuatan yang melimpah. Jauhkanlah keluarga ini dari kuasa kegelapan seperti halnya Kristus sendiri yang hadir membawa terang. Demi Kristus Tuhan dan Perantara kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dengan rendah hati kami mohon berkatilah ruang tamu ini agar setiap orang yang datang ke rumah ini memperoleh damai dari Engkau sendiri. Jauhkanlah keluarga ini dari mara bahaya, dan semoga setiap orang yang datang ke rumah ini membawa berkat dan damai kepada keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan Perantara kami. Betapa indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung Pipit serta layang-layang Kau berikan sarang, betapa ku rindu tinggal di rumah-Mu. Sorak dan sorak bagimu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dengan rendah hati kami mohon berkatilah kamar tidur ini, agar setiap orang yang beristirahat di ruang ini memperoleh kesegaran baru. Jauhkanlah gangguan-gangguan setan dan roh-roh jahat sewaktu mereka beristirahat, dan semoga setiap orang yang beristirahat di sini Kau jaga sendiri dengan mengutus malaikat pelindung. Demi Kristus Tuhan dan Perantara kami. Amin. Bahagia yang senantiasa datang ke rumah-Mu. Lembah tangis jadi mata air, mengalirkan rahmat. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Kita berdoa. Ya Allah, Engkau memberikan rezeki setiap hari kepada kami. Dengan rendah hati kami mohon berkatilah dapur ini. Semoga setiap makanan dimasak dari dapur ini semua dapat memberikan kesehatan. Dari bahaya kebakaran, dan kurniakanlah rezeki yang berlimpah, sehingga keluarga ini pun dapat hidup dengan sejahtera tanpa kekurangan. Demi Kristus Tuhan dan Perantara kami. Amin. Tuhan dengar
kali kita menjawab, terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Yesus terkasih penebus dunia, kami ini umat-Mu dan ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami lebih erat, ini kami bersujud di hadapan-Mu dan menyerahkan diri kepada-Mu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Kasihilah semua orang yang belum mengenal Engkau. Kasihilah pula semua orang yang menolak Engkau dan tidak mau menaati perintah-perintah-Mu. Tuhan yang Maha Murah, tariklah mereka kepadamu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah orang-orang yang belum pernah meninggalkan Engkau agar mereka tetap setia kepadamu. Rajailah pula mereka yang telah meninggalkan Engkau, tariklah mereka kembali kepadamu. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Rajailah mereka yang tertipu oleh pengajaran sesat atau yang terpecah belah karena perselisihan. Semoga segera tiba saatnya mereka menjadi satu dalam iman dan kebenaran, menjadi satu kawanan dengan Engkau sendiri sebagai Gembala yang tunggal. Terpujilah Engkau Juru Selamat kami. Berilah gereja kemerdekaan dan kami. Berilah segala bangsa keadilan dan ketertiban, dan himpunlah mereka dalam persatuan yang teguh. Semoga di seluruh dunia berkumandanglah satu seruan kemuliaan kepada hati ilahi, pangkal keselamatan kami. Hormat dan pujian baginya kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa kita dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami, nama kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti dalam surga. berilah kami rezeki kita hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat-Mu yang turun ke atas rumah ini. Semoga dengan berkat-Mu ini keluarga yang ada di dalamnya senantiasa Kau jaga dari segala gangguan yang mengancam. Berkati dan lindungilah juga semua orang yang belum bisa memperoleh tempat tinggal yang layak, karena Engkaulah Allah yang Maha Kasih, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dimuliakanlah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian rumah ini segenap penghuninya, kita sekalian dan seluruh perjalanan hidup kita sebagai keluarga Allah senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini ibadat pemberkatan rumah Bapak Gabriel Petim sudah selesai. Syukur kepada Allah. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, Kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai selama Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih. Selamat sore. Baik.
Terima kasih untuk Bapak Uskup yang telah datang di rumah kediaman dari Bapak Gabriel Bentimo. Terima kasih juga untuk kita sekalian. Pada kesempatan siang ini juga keluarga besar Bapak Gabriel Bentimo menyiapkan bagi kita sekalian santap siang bersama. Sebelum kita santap bersama, kita berdoa memberkati hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan bersamamu, kita sekalian bersama kita pada siang hari ini, keluarga Bapak Gabriel Bentimo yang kita kunjungi dan kita mohon berkat Tuhan untuk rumah kediaman yang akan ditempati. Semua keluarga yang dalam penuh kasih menerima kita di sini dan juga yang menyediakan hidangan santapan untuk kita sekalian, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat menikmati santap siang bersama. You, Lord, for your love so true, for your mercy ever new. In my heart, a grateful song. Thank you, Lord, all day long, all day long. Every blessing, every grace, I see your hand, I seek your face.